Bismillahirrahmanirrahim. Kalau seandainya seseorang itu sudah terlanjur berhutang, ya, misalnya di saat Anda ikut ta'lim ini Anda baru tahu, oh ternyata orang kaya nggak boleh utangnya misalnya, ya kan? Karena itu masuk dalam kezaliman, dia menunda pembayaran sementara dia punya uangnya. Dia hanya mau menggunakan seperti fasilitas saja, padahal sebenarnya dia tidak boleh berutang di saat itu, ya. Maka sekarang dia mau mengubah, sudah terlanjur utang. Maka Anda selesaikan, Anda lunasi semua itu. Dan mulai sekarang Anda mulia cash and carry. Bayar cash, Anda bawa barangnya. Selesai. Sehingga Anda tidak ada beban. 2-3 langkah setelah Anda beli produk tersebut, dan kemudian Anda meninggal dunia, Anda tidak ada beban hukum. Anda tidak ada beban hukum, ya. Apalagi yang terjadi pada sebagian orang, mereka berutang tanpa diketahui oleh ahli warisnya. Sehingga akhirnya ahli warisnya pun tidak membayarkan hutang tersebut dan menjadi penyebab dia disiksa gara-gara hutang-hutang yang ya, melilit, yang tadinya semasa dia hidup bisa sebenarnya dia tidak perlu utang gitu, ya. Jadi ini poin yang perlu digarisbawahi. Tapi kalau orang sudah terlanjur berhutang, dia bertobat nasuha, kalau memang dia adalah orang kaya dan tidak mengulanginya, dan dia bisa membaca doa yang akan kita bacakan sebentar lagi, teman-teman sekalian. Dan juga bagi orang-orang yang tidak mampu, kemudian dia juga kesulitan untuk membayar, dia juga menggunakan doa ini. Doa yang diangkat di sini ada 2. Doa yang pertama adalah Allahumma kfini bihalalika an haramik wagnini wa agnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal dari yang haram. Dan cukupkanlah aku dengan karuniamu agar aku tidak membutuhkan lagi selainmu. Atau membutuhkan dari selainmu. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi di jilid 5 halaman 560 dan juga disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Tirmidzi di jilid 3 halaman 180. Doa ini teman-teman sekalian, ya, doa yang dianjurkan sekali oleh Nabi SAW untuk dibaca, dan ada seorang perawi hadis, seingat saya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan kalau seandainya engkau membaca doa ini, ya, maka niscaya Allah akan melunasi, ya, hutang-hutangmu walaupun memenuhi langit. Dan ini potongannya kita bisa bagi dua doa ini. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal dari yang haram. Maksudnya agar selalu pendapatanku hanya yang halal saja, ya. Yang betul-betul aku bebas untuk mengelolanya, menikmatinya. Dan potongan yang kedua adalah dan cukupkanlah aku dengan karuniamu agar tidak membutuhkan dari selainmu. Maksudnya ini menyinggung masalah utang, supaya aku tidak akan pernah utang lagi sama orang lain, dan tolong lunasilah utang-utangku tersebut. Ini makna daripada doa yang pertama. Doa yang kedua ada poin B-nya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa dala'id daini wa galabatir rijal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari duka dan kesedihan, kelemahan dan kemalasan, kebakhilan dan sifat pengecut, serta himpitan hutang dan penindasan orang-orang. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari jilid 7 halaman 158. Pernah ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW dan mengeluhkan tentang utang yang melilit dia. Maka Nabi SAW pun memerintahkan agar dia membaca doa ini agar Allah Subhanahu Wa Taala menyelesaikan utangnya. Diambil dari potongan hadis, ya, potongan doa yang terakhir, wa dala'id daini wa galabatir rijal, dan selamatkan aku ya Allah dari himpitan hutang dan penindasan orang-orang. Karena dua hal ini sangat berdekatan, ya. Orang kalau utang lama nggak dibayar maka akan bisa memunculkan penindasan, ya. Penindasan pemilik piutang kalau mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas juga menyebutkan bahwasanya siapa yang membaca doa ini maka akan dilunasi utangnya oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun memenuhi langit. Tapi tentu di sini diikuti dengan ikhtiar-ikhtiar, karena Islam mengajarkan kepada kita teman-teman sekalian, selain berdoa kita juga berikhtiar. Ada asbab, ada sebab-sebab, ya. Maryam alaihissalam pada saat dia lagi hamil dan mau melahirkan Isa alaihissalam di bawah sebuah pohon, Allah sebutkan dalam surah Maryam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Dan goncangkanlah pohon kurma yang ada di sebelahmu hai Maryam, maka akan berjatuhan kepadamu kurma-kurma yang sudah matang. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak jatuhkan langsung saja kurma itu? Langsung aja di pangkuan Maryam
atau langsung saja Maryam merasa kenyang. Allah subhanahu wa ta'ala ingin manusia memahami kalau Allah menciptakan sebab-sebab yang seharusnya sebab itu diikutin. Jadi sebab kita akan sembuh dengan kita ikhtiar berobat, ya. Jadi kita sebab mendapatkan rezeki dengan kita coba bekerja, berusaha, berikhtiar. Nah ini semua poin-poin yang harus diketahui. Kenapa Musa alaihissalam pada saat mau membelah Laut Merah untuk selamat dari Fir'aun, Allah masih suruh Musa untuk mencambukkan tongkatnya ke pinggiran Laut Merah, baru kemudian air Laut Merah itu meninggi seperti dinding-dinding. Kenapa Allah SWT tidak langsung saja menaikkan air tanpa ada cambukan dari tongkat Nabi Musa alaihissalam ke pinggiran laut? Supaya ada ikhtiar, ada sebab yang mendatangkan hasil gitu ya. Itu yang dimaksudkan di sini. Jadi seseorang itu berusaha berikhtiar menyelesaikan hutang-hutangnya sambil dia membaca doa-doa ini tentunya. Tentu doa yang kedua ini memiliki banyak sekali kandungan. Ada 8 hal yang kita berlindung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama berlindung dari ham. Allahumma inni a'udzubika minal ham, atau duka. Duka biasanya lebih dalam lagi daripada kesedihan ya. Misalnya kehilangan orang yang sangat dicintai, atau dari kaya raya tiba-tiba bangkrut, itu duka. Diistilahkan dengan ham. Sampai membuat orang itu sulit untuk tidur ya, sulit untuk makan, beraktivitas, itu diistilahkan dengan ham. Kita berlindung kepada Allah SWT agar diselamatkan dari duka seperti ini. Wal hazan, hazan kesedihan secara umum ya. Tapi tidak mendalam seperti ya, ham. Jadi ham itu lebih dalam daripada hazan. Tapi hazan ini teman-teman sekalian secara global. Semua jenis kesedihan yang membuat kita jadi sedih, merasa kecil hati dan segala macam, ini kita berlindung kepada Allah SWT darinya. Kemudian itu yang pertama dan yang kedua. Yang kedua, ketiga dan yang keempat adalah wal ajzi wal kasal. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari kelemahan, ajz. Selalu merasa, kayaknya saya nggak bisa. Islam selalu mengajarkan, saya bisa. Ya, selama itu halal, lakukan. Nikmati. Tempuh jalannya untuk meraihnya gitu. Ya, selama itu haram, walaupun kita mampu, kita tinggalkan. Ya. Jadi kita berlindung kepada Allah SWT dari kelemahan. Selalu merasa tidak bisa, tidak bisa. Dan juga al-kasal. Ini satu pasang ya. Jadi orang kalau sudah ajiz, ya, lemah, maka pasti akan malas. Gitu kan? Tapi kalau orang semangat, giat, maka pasti akan rajin. Gitu kan? Maka di sini ajzi wal kasal, kita berlindung kepada Allah dari kelemahan dan kemalasan, karena memang ini satu kesatuan, bersaudara gitu ya. Kemudian yang kelima dan yang keenam wal bukhli wal jubni. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari kebakhilan, pelit. Ini juga Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, juga Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, dan juga beberapa penulis buku tentang dosa-dosa besar masukkan kategori bakhil adalah dosa besar, pelit ya, perhitungan, tidak mau mengeluarkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kita berlindung kepadanya atau darinya. Dan sifat pengecut, Islam tidak kenal pengecut, selalu pemberani pada kebenaran tentunya ya, berani dalam mempertahankan kebenaran. Kemudian dua sifat yang terakhir, yang ketujuh dan delapan, ini jadi saksi bahasan kita. Wadala iddaini, dan terhimpit hutang. Ya. Artinya sampai pada tingkat utang-utang itu saya tidak bisa bayar. Wagala batir rijal, ini juga satu pasang. Dan penindasan orang-orang. Karena umumnya kalau orang ya tidak membayar utang, maka akan lahir penindasan-penindasan. Baik. Untuk lebih jelasnya teman-teman sekalian, kita akan coba lebih dalam membahas tentang masalah utang. Setelah tadi kita singgung, tidak boleh seseorang yang kaya berutang, ya, dia hindari, ya, dan orang yang utang harusnya dia niat untuk membayar dan dia memohon kepada Allah SWT agar dimudahkan. Maka kita akan coba dulu menyebutkan teman-teman, kalau hutang ini memang sesuatu yang berbahaya dalam kehidupan seorang muslim. Tapi ada ya dua poin yang perlu kita titik beratkan. Yang pertama, orang yang menghutangkan orang itu punya keutamaan. Anda kalau Allah berikan kelebihan rezeki, lalu ada orang yang butuh dan Anda utangkan dia, ini punya keutamaan tersendiri. Ini adalah jenis investasi yang tidak ada keuntungan dalamnya. Jadi saya sering bahasakan supaya mudah difahami, investasi dalam Islam ada dua. Investasi yang boleh Anda ambil keuntungan darinya, seperti Anda meletakkan dana Anda di satu perusahaan atau di tangan seorang teman, dengan tujuan agar dia memutarnya dan akhirnya kita dapat bagi hasil. Ini nggak ada masalah. Anda ambil keuntungan dari situ. Tapi ada jenis investasi kedua, ini murni Anda berikan dana Anda, tapi Anda tidak berharap ada feedback, ada kembali.
Ya, maksudnya ada nilai tambahannya, yaitu utang piutang. Nah, ini banyak orang tidak faham. Sehingga mereka ada yang terlalu berlebihan dalam masalah ini. Dalam arti kata, ya mereka utang gitu kan. Tapi tetap harus ada keuntungan. Ini berlebihan. Padahal sebenarnya tidak boleh. Kalau dia mau, ada transaksi jual beli. Ini utang piutang tidak boleh. Anda tidak bisa memberikan utang tanpa bunga, tanpa keuntungan, jangan Anda buka pintu itu dalam Islam. Seperti itu. Atau ada orang juga terlalu berlebih-lebihan, maksudnya terlalu kurang sekali. Mereka utang dan tidak mau membayarnya. Nah, ini juga kekeliruan teman-teman sekalian. Ya. Baik, kita akan coba masuk dulu. Apa sih keutamanya kalau seseorang itu mengutangkan orang lain? Ini punya keutamaan tersendiri dalam Islam ya. Kita dengarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim nomor 2699. Kata Nabi SAW, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Artinya, barang siapa yang meringankan sebuah kesusahan, kesedihan, permasalahan yang sedang dihadapi oleh seorang mukmin di dunia, maka Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Artinya apapun yang membahayakan di hari kiamat yang bisa membuat dia sedih, maka Allah akan hilangkan karena dia membantu seorang muslim di dunia. Kemudian dikatakan, وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Dan barang siapa yang memudahkan urusan seseorang yang dalam kesulitan. Jadi ada orang yang butuh sesuatu dari dia mudahkan urusannya. Maka Allah pun akan memberinya kemudahan di dunia dan di akhirat. Ya. Pegawai Anda, pembantu rumah tangga, supir Anda mudahkan urusannya. Ya. Anda ada orang yang datang ke kantor Anda kantor pelayanan masyarakat misalnya, Anda mudahkan, maka ini masuk dalamnya. Kemudian selanjutnya kata Nabi SAW, وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ. Dan barang siapa yang menutupi aib atau kekurangan seseorang di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ya. Siapa yang menutupi kekurangan seorang muslim, aibnya di dunia, maka Allah akan tutupi juga aibnya di dunia dan di akhirat. Dan yang terakhir, yang keempat, kata Nabi SAW, Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya tersebut menolong saudaranya. Keempat hal ini teman-teman sekalian, masuk dalamnya adalah melunasi utang atau memberikan utang. Ya? Karena potongan pertama, barang siapa yang meringankan sebuah kesusahan atau kesedihan seorang mukmin dunia, Allah akan meringankan susahnya pada hari kiamat. Ini termasuk utang. Orang tidak mungkin datang mau utang kecuali memang dia dalam keadaan susah. Anda berikan, Anda dapat keutamaan itu. Kemudian yang kedua, barang siapa yang memudahkan urusan seseorang dalam keadaan sulit, Allah akan mudahkan urusan dunia dan di akhirat. Artinya, dia lagi dalam kesulitan, Anda mudahkan urusannya. Dia mau bayar rumah sakit anaknya, dia mau bayar rumah sakit buat dia, mau beli obat, ya, dan segala macam hal, maka Anda dapat lagi di sini. Ini dengan membayar utang, memberikan utang. Potongan ketiga juga Anda dapatkan dengan memberikan utang, yaitu barang siapa yang menutup aib seseorang muslim di dunia, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ini kan kekurangan dia, aib dia. Anda tutupin dengan cara memberikan kepada dia pinjaman. Dan yang terakhir, Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Dan ini pertolongan juga dengan memberikan utang. Jadi semua yang dijanjikan dalam hadis ini, empat-empatnya bisa didapatkan dengan mengutangkan orang, gitu ya. Dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi, syarah daripada Sunan Tirmidzi, di jilid 7 halaman 261 dijelaskan, makna hadis ini memberikan kemudahan pada orang miskin, baik mukmin ataupun kafir, yang memiliki utang dengan menangguhkan pelunasan utang atau membebaskan sebagian utang atau membebaskan seluruh utangnya. Jadi di sini dijelaskan oleh penulis buku ini bahwasanya masuk dalam makna memberikan kemudahan sehingga juga dimudahkan urusan dunia dan di akhirat adalah dengan memberikan utang atau memberikan tenggang waktu atau memaafkan sebagian atau memaafkan seluruhnya. Jadi makanya tadi saya bilang ini jenis investasi yang tidak boleh ada keuntungan yang kita dapatkan di situ. Murni mencari akhirat. Kalau Anda memiliki piutang dengan orang, setelah Anda utangkan sama dia, maka mudahkan. Ada sisi lain untuk meraih pahala juga. Jangan persulit penagihannya. Kalau ada Anda terima, kalau belum ada Anda biarkan saja dulu. Berikan tenggang waktu. Ya.
Sesuai dengan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya dia dengan ayahnya sahabat, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba' wa idza ishtara wa idza iqtada. Semoga Allah merahmati seseorang yang bersikap mudah ketika menjual. Transaksi jual beli, sudah ada keuntungan, sudah alhamdulillah, mudahkan. Tidak usah persulit. Ya, sehingga dia bisa beli produk lain, dia putar lagi modalnya gitu kan. Dan juga ketika membeli, dia sudah tahu ini menguntungkan, tidak usah lagi dia press, sengaja dia tekan orang. Padahal dia sudah tahu dia sudah untung sebenarnya. Udah beli aja, mudahkan gitu. Ini Allah, Nabi SAW mendoakan agar Allah merahmati dia. Dan yang ketiga adalah ketika menagih haknya atau utangnya. Dia mudahkan. Kalau orang itu mampu, dia minta. Kalau tidak mampu, dia berikan tenggang waktu. Ya. Atau dia maafkan sekaligus. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 2076. Kemudian di Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, maksud daripada potongan hadis ketika menagih haknya atau utangnya, dia permudah, yaitu meminta dipenuhi haknya dengan memberi kemudahan tanpa terus-menerus mendesak. Ibnu Hajar juga mengatakan bahwasanya hadis ini terdapat dorongan untuk memberi kelapangan dalam setiap muamalah. Bukan cuma nagih utang, apa saja mudahkan. Dan dorongan untuk memberikan kelapangan ketika meminta hak dengan cara yang baik. Walaupun orang itu lari-larian, tidak ada masalah. Urusan kita sama Tuhan kita, bukan sama dia gitu. Dalam Sunan Ibnu Majah dibawahkan bab khusus meminta dan mengambil hak dengan cara yang baik. Maksudnya hadis ini tadi ya. Kemudian ada hadis yang lain dari Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man talaba haqqan falyatlubhu fi afafin wafi au ghair wafi. Siapa saja yang ingin meminta haknya, hendaklah dia meminta dengan cara yang baik-baik pada orang yang mau menunaikan ataupun yang enggan menunaikannya. Jadi orang yang baik mau bayar atau orang tidak mau bayar, tetap kita minta baik-baik. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah nomor 1965 dan Syekh Albani mensahihkan hadis ini. Riwayat Abu Hurairah juga hadis yang lain radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, untuk orang yang memiliki hak pada orang lain, khud haqqaka fi afafin wafi au ghair wafi. Ambillah hakmu dengan cara yang baik pada orang yang mau menunaikannya ataupun orang yang enggan menunaikannya. Jadi yang sopan, kita tetap tagih baik-baik sopan. Yang tidak mau bayar pun tetap kita sopan. Tapi kan Ustaz pegal, orang utang sampai sekian hari, sekian bulan, tidak mau bayar. Ya udah, itu resiko. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan orang ini sebagai ujian buat Anda. Anda bersabar nggak? Sebagaimana Allah datangkan juga nikmat yang banyak. Mungkin ada orang utang sama Anda, dia telat bayar seperti ini. Ya. Tetapi Anda mendapatkan pelayanan yang baik dari istri, dari suami, Anda punya anak-anak, Anda masih punya perusahaan, Anda masih punya pekerjaan, Anda masih bisa bernafas, Anda masih sehat. Banyak Allah berikan nikmat. Ini bentuk cobaannya. Sabar akhi dan ukhti. Sabar. Ya. Bisa dikatakan hampir semua orang di antara kita akan pernah memiliki piutang dan tidak semua orang bayar. Bahkan mungkin mayoritasnya tidak bayar. Itu sebagai ujian dalam harta Anda. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, siapa yang Allah lapangkan rezekinya, dia harus bisa memberikan yang terbaik dari harta tersebut untuk menjamu tamunya, melanjut hubungan kekerabatannya, ya, membantu para fakir miskin, membantu ibnu sabil, jihad di jalan Allah, dan dia bersabar atas cobaan hartanya. Ini cobaan harta di sini. Ada orang utang tidak bayar, itu sudah umum itu. Walaupun awalnya datang, Anda lihat orangnya baik-baik, tapi ternyata begitu. Mungkin ada orang yang datang menipu Anda bersabar. Anda tetap ikhtiar, nagih, dengan cara baik-baik walaupun dasarnya dia yang salah. Karena Allah yang perintahkan Anda untuk baik-baik. Ya. Dan Allah akan memberikan pahala yang sangat besar di situ. Ya. Dan kalau seandainya Anda bisa memberikan tenggang waktu, berikan tenggang waktu. Tidak masalah. Ya. Anda berikan kelapangan buat dia. Anda maafkan jauh lebih baik lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 280. Anda bisa buka surah nomor 2 dalam Al-Quran, Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, kita punya piutang ya, pada orang lain, orang yang berhutang itu sulit dia. Maka berilah tangguh, ini firman sang Raja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu. Maafin sebagian supaya lebih ringan. Berikan tengah waktu. Atau
Anda maafkan sudah nggak apa-apa. Kalau nggak mampu sudah nggak usah. Semua saya anggap lillahi ta'ala. Ya. Maka itu lebih baik jika kamu mengetahui. Maksudnya akan lebih menyenangkan buat kalian pada saat kalian menemukan nanti balasannya pada hari kiamat. Ya. Jadi jelas sekali bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk memberikan penangguhan. Ya. Penangguhan. Bukan justru pakai preman. Ya. Dengan cara yang kasar dan segala macam, itu nggak boleh. Ya. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan, firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dari firman Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya, dan engkau menyedekahkan sebagian atau semua dari utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Beliau mengatakan bahwasanya dari ayat ini ada anjuran agar setiap orang, ya, atau disunnahkan bagi seorang untuk berbaik hati dan membebaskan sebagian atau seluruh utang. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim nomor 3006, "Man anzara mu'siran aw wada' anhu adallahu Allahu fi dhillih." Ini hadis agung sekali ya. Barang siapa yang memberikan tenggang waktu bagi orang yang berada dalam kesulitan untuk melunasi utang, atau bahkan membebaskan utangnya sekaligus, sudah saya maafin aja, maka dia akan mendapatkan naungan Allah nanti pada hari kiamat. Ya. Ini hadis yang sahih. Ya. Di mana di mahsyar orang lagi kepanasan, orang lagi kesulitan mau menyelamatkan diri, Anda justru dapat naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah dengar hadis tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat? Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ya. Pemimpin yang adil, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berpisah dan berkumpul karenanya, anak muda yang tumbuh di atas ketaatan Allah, seseorang yang dipanggil berzina oleh lawan jenisnya, yang memiliki kecantikan dan juga kedudukan, kemudian dia mengatakan aku takut kepada Allah, seorang yang bersedekah dengan tangan kanan sampai tangan kiri tidak tahu, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid, seseorang yang mengingat Allah sendirian, kemudian dia menangis, ya. Itu 7 golongan. Tapi ada golongan ke-8 sini, yaitu orang yang memberikan tenggang waktu atau memaafkan utang dari orang yang tidak mampu untuk membayarnya. Dia akan mendapatkan keutamaan ini. Kemudian dalam hadis yang lain melalui sahabat yang mulia Abu Yasar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba an yudhillahu Allahu azza wa jalla fi dhillihi falyunziril mu'sira aw liyadha anhu." Barang siapa, kata Nabi SAW, yang ingin mendapatkan naungan dari Allah azza wa jalla pada hari kiamat nanti, hendaklah dia memberi tenggang waktu bagi orang yang mendapat kesulitan untuk melunasi utang, atau bahkan dia membebaskan utangnya tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini disahihkan oleh para ulama hadis. Ya, dan ini adalah kemuliaan yang luar biasa gitu. Bagaimana kita dianjurkan agar memaafkan orang atau memberikan tenggang waktu. Abu Qatadah radhiyallahu anhu pernah menagih utang dari seseorang. Orang itu selalu lari, setiap kali ditagih selalu lari. Sampai satu waktu dia datang dan ada anak kecil keluar dari rumahnya, lalu ditanya, "Mana si fulan?" Kata dia lagi makan, ya, khazira atau makan dari makanan, ya, dari gandum. Maka Abu Qatadah memanggilnya, mengatakan, "Saya tahu kau ada di dalam, keluarlah." Ya. Maka orang itu pun keluar. Akhirnya Abu Qatadah mengatakan, "Kenapa kau selama ini selalu bersembunyi dariku?" Kata orang tersebut, "Sungguh aku adalah orang yang berada dalam kesulitan, gak bisa bayar, dari saya gak enak gitu kalau ketemu. Dan aku tidak memiliki apa-apa." Lalu Abu Qatadah pun mengatakan, "Apakah betul engkau adalah orang yang kesulitan? Betul kau tidak punya ini?" Maka orang itu mengatakan, "Iya betul." Maka Abu Qatadah pun mengatakan, "Kalau begitu aku akan menjalankan apa yang Nabi SAW telah sabdakan, man naffasa an gharimihi aw maha anhu kana fi dhillil arsy yaumal qiyamah." Barang siapa memberikan keringanan pada orang yang berutang padanya, ya, atau bahkan membebaskan utangnya, berikan tenggang waktu atau dia maafkan, maka dia akan mendapatkan naungan arsy atau singgasana Allah pada hari kiamat nanti. Dan hadis ini sanadnya sahih, ya, disebutkan oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud tentang kesahihannya. Begitu juga dari hadis Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya, "Man anzara mu'siran falahu bi kulli yawmin sadaqatun qabla an yahilla ad-dain, fa idza halla ad-dain fa anzara kana lahu bi kulli yawmin mithlahu sadaqah." Ini sering kita sebutkan hadis, tapi ini hadis mulia teman-teman sekalian. Hadis ini hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan juga Abu Ya'la dan Ibnu Majah, juga Tabarani dan Al-Hakim, juga Al-Baihaqi. Semuanya mensahihkan hadis ini. Terjemahannya, kata Nabi SAW, barang siapa yang memberi tenggang waktu pada orang yang berada dalam kesulitan, sulit dia bayar, gak ada uangnya,
Maka setiap hari sebelum batas waktu pelunasan, dia akan dinilai telah bersedekah. Jika utangnya belum bisa dilunasi lagi, lalu dia masih memberikan tenggang waktu, setelah jatuh tempo, maka setiap harinya dia akan dinilai telah bersedekah 2 kali lipat dari nilai piutangnya itu. Anda bisa bayangkan luar biasa ini. Jadi misalnya saya sering kasih contoh ini, kalau Anda utangkan orang 10 juta rupiah misalnya, ya. Kemudian mulai hari ini, misalnya hari ini kan tanggal 31 Januari, kita anggaplah mulai 1 Februari besok. Jatuh tempo tanggal 28 Februari nanti. Mulai besok Anda berikan utang ke dia 10 juta, setiap hari Anda sedekah sebanyak 10 juta. Anda bisa bayangkan, investasinya 10 juta, tapi nilai balasannya dari Allah, sedekah setiap hari 10 juta, kali 28 hari, 280 juta. Pas tiba akhir Februari, Anda tagih, ternyata dia belum bisa bayar. Anda berikan lagi tenggang waktu sampai akhir Maret. Misalnya, sampai tanggal 31 Maret misalnya. Maka di bulan Maret, mulai tanggal 1, Anda seperti bersedekah 20 juta per hari. Anda bisa bayangkan. Ya. Kali 31 hari. Ya, itu luar biasa itu. Berarti 640 juta rupiah, plus yang bulan lalu, 280 juta, itu luar biasa. Anda seperti 800 juta lebih Anda bersedekah, padahal Anda cuma punya investasinya 10 juta. Bagaimana dengan orang yang belum dibayar 10 tahun, 20 tahun? Ya, orang itu lari, berapa banyak uang yang pahala yang Anda panen. Ya. Jadi ini memang bab tersendiri, bab keutamaan untuk mengutangkan orang gitu. Begitu juga dengan memaafkannya. Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari nomor 2078, kata Nabi SAW, kana tajiran yudayun nas. Dulu ada orang hidup, pedagang, pengusaha, pebisnis, mengutangkan orang. Fa idza ra'a mu'siran qala li fityanihi tajawazu anhu. Kalau dia lihat ada orang yang kesulitan membayar utang, maka dia bilang sama staf-stafnya, maafin aja orang ini. La'allallahu an yatajawaza anna, fatajawazallahu an. Semoga Allah memaafkan kesalahan kita gitu, ya. Semoga Allah memaafkan kesalahan kita, maka Allah pun memaafkan kesalahannya pada hari kiamat. Ya. Dalam riwayat lain yang mirip serupa dengan ini teman-teman sekalian, dan ini hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, kata baginda Nabi SAW, yu'ta birajulin yawmal qiyamah. Akan datangkan seseorang nanti pada hari kiamat. Fayakulullahu unduru fi amalihi. Maka Allah berfirman kepada para malaikat, coba cek amalannya orang ini. Fayaqulu Rabbi ma kuntu a'malu khairan ghaira annahu kana li mal wa kuntu khalitun nas. Waman kana musiran yassartu alaihi. Waman kana mu'siran anzartuhu ila maisarah. Qala Allah Azza wa Jalla ana haqqu man yassara faghafara lahu. Bahwasanya orang ini diperiksa amalnya, lalu dia mengatakan, ya Allah, wahai Tuhanku, aku tidak memiliki banyak amal, kecuali ada amalan yang aku andalkan, gitu kan. Kurang lebih seperti itu terjemahnya, ini supaya mudah difahami. Bahwasanya aku mengutangkan orang, ya. Kemudian kalau aku temukan ada orang yang mudah membayar, aku terima. Dan kalau aku temukan ada orang yang kesulitan bayar, aku maafkan. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sesungguhnya aku lebih berhak memberi kemudahan, maka orang itu pun dimaafkan. Karena dia mudahkan dulu utangnya orang, dia kasih tenggang waktu atau dia maafkan, maka Allah pun memaafkan dia, ya, dari kesalahan-kesalahan tersebut, ya, atau dari hal-hal yang bisa membahayakan buat dia pada hari kiamat nanti.